Dimas kembali menatap Riana dengan mata lebarnya. Trisa, kamu tahu juga? Sudah aku katakan, Mas, dinding juga bertelinga. Setiap perbuatan buruk, biar bagaimanapun rapatnya kamu menyimpan, pasti akan tersingkap juga, sahut Riana dengan wajah tanpa ekspresi. Trisa, tapi Elena tuh kan gak sempat pakai kabarmu kan? Riana mendengus. Oh, jadi karena Elena tidak sempat, aku harus membenarkan perbuatan Mas gitu? Mas tahu kenapa Elena tidak sempat? Karena setelah kejadian yang dialami seniorku di Jerman, aku pasti mencopy gambarku ke sistem internal di Glamorous, beserta dengan signatur dan tanggal. Jadi saat Elena apply design, sistem membacanya dan langsung menolak. Apa Mas mengerti sekarang? Dimas menelan ludahnya, mulutnya berkedut, namun tidak bisa mendebat Riana. Ia pun memilih berjalan pergi dan meninggalkan kos Riana. Selesai membersihkan diri, Riana pun segera berbaring. Dia melihat banyak panggilan tidak terjawab dari Erik. Dia ingin menekan tombol panggil tapi diurungkannya. Wanita itu merebahkan tubuhnya ke ranjang dan melihat langit-langit. "Ma, apa yang harus aku lakukan?" Riana terkejut. Dia pun menoleh melihat ponselnya yang ada di meja, berdering. Ia pun mendudukkan dirinya dan mengambil ponsel itu. "Nomor siapa ini?" gumamnya dan menggeser tombol hijau itu dengan ragu. "Halo?" Dimas berjalan gontai menuju mobilnya. Langkahnya terasa berat dan memutuskan untuk berhenti melangkah lalu menoleh ke belakang. Hampir 6 jam yang lalu, dia dan Riana saling adu mulut, dan selama itu pula dia tidak mampu berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Dan dia pun kembali ke tempat ini, ke kos Riana. Namun dia tidak memiliki keberanian untuk masuk dan memilih pergi. Tapi lagi-lagi hatinya terlalu berat untuk beranjak dari sana. Pak Dimas? Pak, apa kabarnya?" Dimas mengalihkan perhatiannya pada suara yang menyapanya. Dia melihat sekilas pada wanita yang berjalan di arahnya itu dan tidak mengacuhkannya. "Loh Pak, disapa kok malah pergi?" Senggut wanita itu sambil bergegas mendekati tunangan Riana yang sudah membuka pintu mobil. "Pak, Papa marah sama Ayu. Kok Ayu sapa nggak dijawab?" Dimas menepis tangan Ayu yang memegang pergelangannya dan menatap malas wanita itu. "Aku gak punya waktu bicara sama kamu. Aku harus kerja," ketus Dimas sambil kembali menarik pegangan pintu mobilnya. "Bapak dari tempatnya Bu Trisa. Bu Trisa sudah pulang? Ayu kesini mau bantuin. Deadline-nya kan sudah besok," cerocos Ayu sambil melihat jam tangannya. Dimas yang sudah memasukkan kakinya ke dalam mobil segera menariknya kembali dan melihat Ayu. "Deadline? Deadline apa?" "Gaunnya Nona Sianli, masa Papa nggak tahu? Gaunnya Bu Trisa rusak, jadi Bu Trisa lembur terus. Kasian, 2 hari ini Bu Trisa cuma bisa tidur 3 jam." Dimas mengerjak. Dia melihat kos Riana dan melipat bibirnya. Rasa bersalah merayap di hatinya. "Pak, apa Bu Trisa masih di kos?" tanya Ayu. Seperti angin lalu, suara Ayu tidak didengar laki-laki itu. Alis Ayu terangkat dan melihat heran laki-laki di hadapannya itu. "Pak, ada apa?" tanya Ayu Ia tidak mendapat respon Dimas. "Gak diangkat," gumam Dimas pada dirinya sendiri. "Bapak telepon Bu Trisa, kosnya kan di situ Pak. Ngapain?" "Bak." Ayu tercengang. Dimas bukan hanya tidak menjawab pertanyaannya, tapi laki-laki itu juga menutup pintu mobilnya dan menyalakan mesin. "Loh Pak?" Dengan mata lebar, Ayu melihat kaca mobil itu dan menunjuk, tapi mobil itu mulai melaju. "Ih, dasar songong, gak sopan," maki Ayu kesal dan menghentakkan kakinya. "Ada apa lagi sih Yu? Baru aja aku tinggal telepon. Ada aja yang kamu bikin. Kalau ada wartawan lihat gimana?" tegur manajer Ayu yang baru saja datang. "Itu si Pak Dimas ditanya malah main pergi aja. Sebel banget."
Kayak Ayu ini manekin aja, nggak disapa, nggak diajak ngomong. Kesal Ayu dengan bibir yang ia majukan 1 senti. Itu tandanya dia nggak suka sama kamu. Udah, ayo kita harus ketemu sama Teresa. Alex menggeret tangan modelnya itu dan mengajukan protes Ayu. Kapan kamu masuk ke sini? Dari mana kamu tahu aku tinggal di sini? Cecar Xianli seraya berjalan memutari sofa tamunya. Matanya memincing menatap wanita yang duduk di sofa. Ini rumah papa aku, jadi otomatis ini rumahku juga. Jawab enteng wanita itu yang tidak lain adalah Elena sambil mengusap bajunya. Xianli mengeratkan giginya dan menghempas bapaknya yang disapa. Ada apa kamu kesini? Tanya Xianli ketus. Aku mau memberimu tawaran kerjasama, sahut Elena dan memberikan tatapan datar pada Xianli. Xianli membuat kerutan di antara alisnya. Kerjasama? Kerjasama apa yang bisa kamu tawarin padaku? Kamu bahkan tidak punya perusahaan sendiri. Hina Xianli dengan satu bibir yang terangkat sinis. Elena menghela napasnya menahan kesal. Dia menurunkan kaki yang setadinya ia pangku dan memberikan tunangan Erik itu tatapan serius. Aku tahu kamu tidak menyukai Teresa, jadi kenapa kita tidak bekerja sama? Tawar Elena. Xianli menaikkan alisnya. Dia mendengus dan melihat Elena. Elena, kenapa? Apa kamu semakin merasa inferior karena wanita itu? Hai, dia itu cuma desainer kecil. Pecat saja, kamu kan atasannya. Gak perlu sampai minta kerjasama segala. Elena menyeringai. Dia desainer kecil, tapi tidak kalau Erik ada di belakangnya. Alis Xianli seketika menukik tajam. Matanya pun menyala menatap Elena. Apa maksudmu? Beberapa waktu lalu aku sudah memecatnya, tapi kemudian Erik datang dan membatalkannya. Mustahil. Erik kan tidak memiliki kekuatan di perusahaan ini. Itu dulu, sekarang dia adalah pemegang saham terbesar. Xianli berdiri dan menatap horor putri Wendy itu. Jangan bohong kamu Elena. Erik tidak mungkin mau beli saham perusahaan kecil seperti Glamorous. Glamorous memang kecil bila dibandingkan dengan Royal, tapi kualitas dan namanya tidak kalah dari Zara dan Gucci. Banyak artis dan kalangan selebriti memakai produk Glamorous. Terlebih lagi, Teresa juga bagian dari Glamorous. Elena melihat Xianli dan tersenyum. Kau? Kenapa aku baru tahu soal ini? Karena kamu terlalu fokus bikin plot dan menjilat pada Lady Henwill, sahut Elena mengurai fakta yang membuat mata Xianli kembali menajam kepadanya. Bagaimana? Apa kamu mau bekerja sama denganku? Tawar Elena lagi. Xianli kembali duduk, wajahnya memerah. Wajah marahnya tidak bisa ia tutupi. Elena melengkungkan senyum, lalu mengambil gelas yang ada di depannya. Kerja sama apa? Ayu tersenyum menang. Mencari latar belakang Teresa. Latar belakang? Elena mengangguk. Kalau kita bisa tahu latar belakangnya, kita akan tahu kelemahannya. Xianli menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Good idea. Caranya? Aku kenal seseorang yang bisa cari tahu soal itu. Hanya saja, Elena mencedap perkataannya dan melihat ragu pada Xianli. Bayarannya cukup mahal. Oh, karena biaya, makanya kamu minta kerjasama denganku? Elena menipiskan bibir dan mengangguk. Aku akui, aku tidak punya cukup dana. Tapi yang lebih penting, kalau kita bekerja sama, aku bisa membantumu mengawasi perempuan itu di kantor. Xianli menyipitkan matanya melihat ke depan. Dia tertarik dengan tawaran Elena. Oke, tapi aku tidak mau Erik tahu soal ini. Aku akan bayar pakai cek. Aku nggak mau meninggalkan jejak. Elena mengangguk. Sepakat, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Riana masuk terburu-buru ke dalam sebuah kafe yang sepi pengunjung dan duduk di tempat duduk yang ada di sudut, di mana seorang wanita berkacamata hitam sudah duduk menunggunya. Kenapa kamu di sini? Kalau ada yang tahu gimana? Riana melihat cemas ke sekelilingnya. Tenang, gak ada yang tahu. Mereka tahu wajahmu, Id.
Kalau mereka tahu kamu, mereka pasti curiga sama kamu. Ida mendesah. Dia mendorong jus jeruk di hadapannya pada sahabatnya itu dan kembali bersandar. Minum dulu. Rian aku sayang, aku sama Elena memang pernah berteman, tapi kami udah jarang ketemu. Iya, tapi kalau dia lihat kamu, dia pasti ingat aku. Ini siapa? Aku kok jadi kayak orang selingkuh ya? Kita kenal dari SMP, terus jadi sahabat, tapi harus sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan Elena. Keluarga Ida dan keluarga Elena adalah dua keluarga yang sangat akrab. Ia pun bersahabat karib dengan Elena, serta ikut-ikutan membenci Riana. Tapi kemudian ayah Ida tiba-tiba mendapat mutasi ke kota Malang dan akhirnya ia satu sekolah dengan Riana. Dia lantas memutuskan berteman dengan musuh sahabatnya itu. Setelah melihat ketulusan Riana yang berulang kali membelanya saat ia dibully, yang merupakan dampak dari kasus sang ayah. Namun dia tidak bisa terang-terangan menjadi sahabat sepupu Elena itu. Setelah mendengar ancaman Elena padanya, setelah tahu ia berteman dengan Riana karena orang-orang Irwan masih sering datang untuk mengawasi Riana dan ibunya. Riana menghela napas kesal. Dia menatap jengkel sahabatnya itu dan meminum jus pemberian Ida. Dah, buruan. Ada apa kamu memanggil aku ke sini? Ida tersenyum. Dia kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang terlipat dan memberikannya kepada sahabatnya itu. Ini, aku sudah beli apartemen atas namamu. Kamu jangan tinggal di kos-kosan itu lagi. Jalannya terlalu sepi, bahaya buat kamu, urai Ida. Riana terperangah. Dia membuka amplop itu dan menggelengkan kepala. No, aku gak bisa terima ini, Id. Sudah cukup semua yang... Aku juga tinggal di lantai yang sama, tapi jangan khawatir, gak akan ada yang tahu. No, Ida, aku terima atau aku sama Sita gak akan mau lagi temenan sama kamu. Apartemen itu pemberian aku dan Sita. Aku sudah minta izin sama Edward buat jagain kamu di sini. Jadi jangan membantah, desak Ida. Tapi Id, ini beresiko. Aku sudah hampir mencapai tujuanku. Kalau sampai Elena tahu, semua rencanaku bisa gagal. Ida meraih tangan ibunda Evan itu dan menepuknya. An, sejujurnya aku masih gak setuju dengan rencanamu itu. Kenapa kamu gak lepas aja semua dan kembali ke Jerman? Kamu bisa memulai hidup baru di sana. Ujuk Ida dengan mata yang berkaca-kaca. Hampir 8 tahun aku menyia-nyiakan waktu dan 2,5 tahun aku menyiapkan rencanaku. Lalu sekarang kamu mau aku melepas begitu saja? Hah? Sorot mata Riana yang menatapnya marah dan nada suara yang mengandung emosi menyadarkan Ida bahwa dia telah menyinggung hati sahabatnya itu. Maaf An, maaf, aku hanya khawatir soal kamu. Aku gak mau. Aku terima kasih buat perhatianmu selama ini, tapi tolong, kalau kamu mau bujuk aku buat... Aku ngerti, aku gak akan maksa kamu lagi. Hanya aku minta sama kamu, hati-hati. Sekarang bukan hanya keluarga Irwan yang mengincarmu, tapi juga si Hanli. Si Hanli memang hanya anak dari wanita simpanan Dere, pemilik perusahaan minyak Dunia Petrol Universal. Tapi si Hanli adalah putri satu-satunya dan Derek sangat sayang banget kepadanya. Aku gak mau terjadi sesuatu sama kamu, An. Riana mengurai senyum tipis. Dia mengangguk dan menggenggam erat tangan dokter berkerudung itu. Aku mengerti, jangan khawatir. Oh iya, ini ada titipan dari Dylan. Dia tidak bisa kasih langsung. Tadi pagi dia sama Sita harus ke Singapura. Kakak iparnya melahirkan tadi pagi. Menggunakan mobil sewaan dan memakai dress sederhana, dilengkapi scarf yang dipakai sebagai penutup kepala serta kacamata hitam plus masker. Si Hanli berjalan menuju tepian pantai. Dia berdiri di bibir pantai dan celinguk ke sana kemari sembari melihat jam di ponselnya. Kemana dia? Jam segini belum juga datang, gumamnya kesal. Tidak berapa lama, siluet seorang wanita yang
Ia tunggu terlihat dari tempatnya berdiri. Putri sematawayang konglomerat minyak itu berkacak pinggang dan menggeram kesal